Kan? Sudah balik kan? Sudah ya, normal ya. Kenapa? Ada yang bilang kena azab. Oh, Allahmu keren sekali jadi punya ini, Apple berarti ya. Keren banget azabnya. Shalom, Kak, pesan khusus TikTok. mau 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 tanya, alasan kakak keluar dari Islam gimana ya kak? Alasannya karena di dalam Islam tidak ada keselamatan yang sejati. Oh, jadi, oh gitu. Mm-mm. Kalau yang mati di tiang salib, Yesus atau Tuhan kak? Yesus tidak pernah terpisah-pisah. Jangan memisah-misahkan Yesus Tuhan itu bukan pribadi. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau memang yang disalibkan itu adalah Tuhan, lantas kenapa? Berarti Yesus bukan Tuhan dong manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya Tuhan. Firman Allah yang menjadi manusia. Apa permasalahannya? Oh, ya udah. Apa di Bible atau Alkitab ada perintah untuk menyembah Yesus? Yohanes 5 ayat 19 supaya barang siapa melihat anak sama seperti mereka melihat Bapa. Barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Barang siapa menyembah Yesus sama seperti mereka menyembah Bapa. Tapi itu kan bukan suruhan untuk menyembah kak. Kamu nggak dengar ya? Barang siapa menghormati aku, ia sudah menghormati Bapa. Oh, jadi kenapa nggak ke Bapak aja nyembahnya? Nggak bisa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang dari pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak akan bisa langsung kepada Allah Bapa, karena Allah Bapa adalah goibul guyub, yang tersembunyi. Oh, berarti Allah Bapa Tuhan sesungguhnya. Bersama dengan Yesus Sang Putra Allah dan Roh Kudus adalah Tuhan sesungguhnya. Yes, betul. Terus apa pertanyaannya lagi? Ukti, suara kamu itu akan mengundang pengikut Baginda untuk menikahi kamu loh. Jangan lama-lama Oh, ya ya. Oh, berarti ada disuruh untuk menyembah Yesus itu ada beneran ya? Ada dong, ada dong. Ada dong. Oke. Tadi kan Yohanes 5 ayat 23. Terus kalau pas Yesus mati, yang nyabut nyawa Yesus siapa? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yohanes 10 ayat 17 perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bapa mengasihi aku oleh karena aku diberikan kuasa untuk menyerahkan nyawaku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dan menyerahkannya selain diriku sendiri. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Si Islam, jawaban dari pertanyaan kalian itu sudah ada. Hanya saja kalian itu seperti robot. Kaset rusak, diputer-puter seolah-olah pertanyaan kalian itu keren. Enggak. Kayak orang nggak pernah mau belajar. Kita sudah masuk ke halaman sekian, kalian masih di halaman belum halaman, baru daftar isi kalian buku kebat-kebet. Ya, jawabannya udah ada. Oke, Kak. Kak, kalau boleh maaf banget ya kalau itu jangan sambil menghina Islam ya. Menghina Islam. Ada saya sebut Islam dari tadi. Tapi itu sindiran, Kak, itu sindiran. Oh, merasa tersindir. Oh, kamu merasa Islam itu adalah kaum yang tidak pernah membaca. Oh ya sudah, kalau memang merasa ya sudah, baguslah. Kalau merasa lebih baik daripada marahin yang menasihati, lebih baik sadar diri. Mana ada orang yang dinasihati malah marah-marah, kecuali orang-orang yang tidak mempunyai akal dan hati nurani yang bekerja. Kalau kita disindir, jangan begitu dong, jangan ngerecokin dong, jangan kayak orang nggak pernah belajar dong. Bukannya introspeksi malah marah-marah. Berarti memang betul. Iya, tapi kan kalau kakak diskusi itu sambil ngejelekin agama sebelumnya gitu. Sebaiknya kan enggak. Mungkin sudah jelek. Saya sudah bilang saya bukan tipikal orang yang suka memberitahukan orang ada balang jelek. Saya tahu semua yang nontonin saya itu orang-orang cerdas. Amin. Puji Tuhan. Jadi tanpa saya harus kasih tahu, ini barangnya jelek loh. Mereka sudah bisa menilai mana barang jelek dan mana barang yang bagus. Kalau saya tipikal yang tidak mau bertele-tele. Jadi kalau udah tahu jalan barang jelek ya udah buktiin aja. Tuh ada barang jelek gitu. Tanpa harus, ini barangnya jelek loh. Jangan loh, nggak perlu ngapain. Begitu. Oke. Kan kata menurut iman Anda, Yesus itu kan sang pencipta. Bukan hanya menurut iman saya, menurut imanmu pun Yesus adalah sang pencipta.
kenapa dia menyamakan dengan ciptaannya? Gitu kan nggak mungkin kan dia pencipta menyamakan dengan ciptaannya gitu. Kalau gitu logikanya kamu berarti lebih pencipta daripada pencipta. Orang itu urusan pencipta yang mau jadi sama dengan ciptaannya. Kenapa kamu yang pusing mikirin? Kenapa kamu yang nggak suka? Apakah kamu bos dari penciptamu? Oh iya, itulah ajaranmu. Seolah-olah Tuhanmu dikerangkeng dengan pola pikir kalian. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kayak anak kecil. Kayak emak-emak yang lagi ngelarang anaknya, dek jangan ya dek jangan begini ya dek jangan begini. Itu bukan Tuhan namanya, itu anak kecil. Balita. Itu bukan Tuhan. Konsep ketuhanan itu justru kita menerima apa adanya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya. Tuhan mau menjadi sama seperti kita supaya kita diselamatkan dan serupa dengan dia. Kembali kepada kodrat kita yang semula. Kodrat yang kekal supaya kita bisa bersama-sama seperti pada mulanya. Di mana kita bisa bertemu dengan Allah secara sempurna. Karena Allah adalah kudus. Kekudusan itulah yang membuat kita sewaktu Adam sebelum kejatuhannya bisa berbicara dan bisa bertatap muka langsung dengan Allah. Makanya kedatangan Yesus ingin mengembalikan kodrat yang kekal itu dari kodrat kita yang hina ini karena kejatuhan dosa kemudian kembali kekal. Makanya Yesus mengajarkan ya, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Yesus itu nggak seperti ajaran agamamu yang secara nggak langsung Tuhanmu tuh insecure. Kayak pick me, nggak mau disamain. Ih jangan sama-sama sama saya, geli. Yesus itu justru mengajarkan apa? Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pernah mikir nggak orang Kristen? Comparingnya itu beda banget. Bagaimana ajaran mereka itu menunjukkan Tuhan mereka jijik dengan manusia. Makanya nggak mau sama, ih nggak mau deh, jijik gitu. Apa alasannya nggak mau sama? Justru kemuliaan kita, itulah bagaimana Allah mengasihi kita. Makanya Kristus mengajarkan justru sempurnalah kamu sama-sama. Apa sempurnanya? Bapa di surga itu penuh kasih. Kudus. Tidak ada celah. Kan dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat yang berikutnya. Yang menerbitkan matahari bagi orang-orang benar maupun orang tidak benar. Itu yang diharapkan Tuhan Yesus. Oke, Ya. Kak, kalau di Al-Quran itu kan ada tertulis nasib orang kafir. Apa di Alkitab tertulis nasib orang Islam? Kalau nggak beriman kepada Yesus gitu. Gak cuman orang Islam, orang-orang yang tahu Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jikalau menolak kata Tuhan Yesus, ia akan binasa. Emangnya kalau boleh tahu nasib orang kafir di Al-Quran seperti apa? Dia tuh kekal di neraka gitu loh, Kak. Setahu aku gitu. Nggak apa-apa lah, paling tidak kami di neraka kami bisa ngelihat telapak kaki Tuhanmu. Kan ada hadisnya, telapak kaki Tuhanmu itu mampir ke neraka. Nggak apa-apa, masih bisa ngelihat telapak kaki. Lagi refleksi mungkin. Kan ada hadisnya. Oh gitu. Tapi nggak gitu, Kak. Itu Kakak salah pemahaman. Nggak salah pemahaman, emang ada hadisnya kok. Kami nggak perlu takut di neraka, wong Tuhanmu aja sanggup menampakkan kakinya di neraka, meletakkan telapak kakinya di neraka. Kenapa kami harus takut? Ya tapi kalau Allah di neraka maha kuasa, nggak bakal terbakar. Kalau manusia pasti terbakar. Oh, Allah nggak terbakar dengan api neraka. Jadi api neraka itu sebenarnya buatan Allah, gitu benar? Iya, tentu saja. Oke. Sekarang saya tanya, yang ada di neraka itu orang-orang berdosa atau tidak? Tentu saja, Kak. Oke, kenapa Allah ada di neraka bersama dengan orang-orang yang berdosa? Aku nggak tahu juga sih. Aku nggak tahu kalau soal itu, Kak. Ya udah, makanya kalau nggak tahu, kalau friend atau nanya sama personal asistennya Tuhanmu itu supaya bisa menjelaskan ke kamu kenapa ya alasannya gitu. Jangan kamu malah ngomong di sini nggak ada jawaban, terus buat apa kamu berbicara? Ya, kayak gitu. Kak, kalau boleh kenapa Kakak masih kayak pakaian Islam ya? Kalau boleh tanya gitu. Pakaian Islam itu pakaian apa? Maksudnya pasti kayak identitasnya Islam gitu, pasti pakainya kayak gitu loh. Oh, identitasnya Islam. Oh, kalau identitasnya Islam ya sudah, terima saja kalau pakaian-pakaian seperti ini juga dipakai oleh orang-orang Timur Tengah sana ketika mereka datang ke klub, datang ke konser musik gitu. Ketika mereka melakukan tindakan kejahatan, oh ini beneran pakaian Islam. Oh ya udah, jadi kalau ada orang melakukan tindakan kriminal sesuatu dengan menggunakan penampilan seperti ini, jangan bilang itu oknum, itu oknum. Aku ya, itu Islam, betul itu Islam. Aku itu Islam. Jangan ngomong itu oknum, itu oknum, itu oknum, itu oknum berpakaian Islam gitu. Akhirnya jujur luar biasa.
Bukan saya Kan ngomong kalau ya. kalau di Alkitab itu tulis terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Apakah Yesus terkutuk juga? Iya, oleh karena kutukan yang Yesus tanggung demi kita semua, makanya ia terkutuk demi Hai menyelamatkan Tuhan, kita. Anda terkutuk dong. Dengerin saya, belum selesai. Tuhan saya rela menanggung kutuk ketimbang ajaranmu yang mengajarkan kutukan itu terus berlanjut sampai turun-temurun. Kamu nggak tahu ya? Enggak, maksudnya kok Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Iya kan? Ya terkutuk karena demi keselamatan kita, so what? Memang dosa kita yang kita tanggung. Wong di kitab Yesaya dikatakan kok kita mengira dia telah kena kutuk. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang dipikulnya. Betul Islam. Memang pada akhirnya kalian mengakui kan, kami pun termasuk Islam pun ada kutuk yang harus orang menanggungnya, yaitu hanya yang suci, hanya yang tidak ada celah yang menanggung kutuk itu sehingga kutuk itu diselesaikan. Makanya Yesus menyelesaikan kutuk. Kutuk apa itu? Bukan kutuk seperti yang nabimu rasakan, bukan, melainkan kutuk kematian kekal. Paham? Jangan samakan situasi Yesus dengan nabimu dong. Matinya Enggak, seperti ya itu. gak ada yang menyamakan. Aneh aja. Masa Bagus. Tuhan mau sih? Menyamakan. Yang satu wafat demi keselamatan kita, yang satu wafat demi kekenyangan perut. Makan kaki kambing. Efeknya seperti itu. Yesus rela menanggung kelaparan, kehausan, aku haus, ya. Yesus rela menanggung pencemoohan dan seterusnya. Tetapi kan junjunganmu enggak. Ya, main habok aja. Udah tahu yang ngasih orang Yahudi, udah tahu katanya orang Yahudi tidak akan senang sampai kalian mengikuti cara mereka. Udah tahu diingetin sama Tuhannya sendiri, nabimu lupa daratan. Tetap dihabek makanannya. Nah, itulah perbedaannya, ya. Ngerti? Perbedaannya seperti yang satu wafat memang demi keselamatan, mementingkan maslahat umat. Yang satu mementingkan. Iya, maksudnya nggak masuk akal aja. Kan masa nggak pakai akal sih? Lebih masuk akal seseorang yang wafat karena habis makan kaki kambing yang diracuni oleh perempuan Yahudi. Masuk akal itu kan? Daripada seseorang yang rela menanggung dosa kita semua ini supaya diselesaikannya kutuk kematian itu. Memang kutuk apa sih yang dimaksud dan dibilang kutuk kematian? Lu sih kebanyakan nonton azab buatan ajaran lu sendiri. Ya, versi alay. Ajab-ajab begitu tuh, kutuk-kutukan. Jadi otak lu ke situ. Baca dong kutuk yang dimaksud apa? Kutuk kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Yaitu dosa, maut. Makanya Rasul Paulus mengatakan, di maut, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah taringmu? Yesus mengalahkan maut. Makanya di dalam kitab Wahyu Yesus sendiri katakan, lihatlah aku telah mati, namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Yesus adalah Allah, mau terima itu. Karena memang hanya Allah yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Makanya Allah yang sejati yaitu Yesus Kristus mampu membangkitkan orang pada akhir zaman. Mana buktinya? Yohanes 6 ayat 40 kata Tuhan Yesus apa? Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, aku memberikannya hidup kekal dan membangkitkannya pada akhir zaman. Nabimu saja tidak mampu. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu. Tidak ada. Oke Kak, kayak gini ya Kak. Waktu itu Yesus kan mati selama 3 hari. Terus siapa yang mengatur dunia selama 3 hari itu? Kan gak ada Tuhan, udah mati Yesus. Ya, kematian itu tidak memisahkan eksistensinya sebagai Tuhan. Ketika nabimu mati, apakah nabimu bukan nabi? Kan nabiku bukan Tuhan. Ya. Nah sementara Yesus kata lo itu Tuhan. Eksistensi, saya nanya eksistensi, otakmu ada nggak sih? Ini malah membuktikan ajaranmu yang mengatakan wanita setengah otaknya. Kayak gini ya, eksistensi. Saya lagi nanya eksistensi nabi. Ketika nabi wafat, apakah dia bukan lagi nabi? Ketika kamu berselawat, apakah kamu tidak menyelawati dia dengan selawat nabi? Eksistensi. Ketika dia wafat, dia tidak bangkit, ditungguin sama sahabatnya sampai ditunda pemakamannya 3 hari. Apakah dia bukan nabi lagi? Kamu tetap menyebutnya Muhammad itu sebagai nabi kan, sekalipun dia sudah mati? Ya sudah, sama. Ini pola pikir yang begini saja, Islam tuh susah teman-teman. Makanya saya suka bingung sama teman-teman yang Kristen, kenapa khawatir dengan mereka. Pola pikirnya aja susah. Mereka masih bisa menyebut nabi mereka itu sebagai nabi loh. Walaupun dia mati tidak bangkit seperti Yesus pada hari ketiga, kemudian naik ke surga, hidup untuk selama-lamanya. Hah? Kan Sudah turun.
Nabi bukan Tuhan. Ya saya tidak menyebut Nabi bukan Tuhan, jangan GR. Ya. Ngerti nggak maksud saya eksistensi? Eksistensi itu mau kamu manusia, mau kamu hewan, mau kamu apa kek. Eksistensi, keberadaan, ngerti nggak? Eksistensi. Aduh, ini lagi di Raiders ini siapa ini? Kalah. Islam. Ya kalah lah, saya kalah, nggak waras. Kalau kalian kan kuat, nggak warasnya. Makanya saya kalah. Kalau adu waras nggak kalau adu ketidakwarasan ya saya kalah. Soalnya saya masih waras. Makanya ada ungkapan kan, yang waras ngalah. Begitulah Islam. Ya. Kalau kami tidak ngalah, ya sudah susah gitu. Susah. Ya. Shalom, salve teman-teman semuanya. Emang lu waras, makanya saya bisa murtad, makanya saya bisa meninggalkan agama yang lama. Habis mau bukti naik. Jangan cuma nanya doang, jangan cuma skeptis, Ya, skeptical thinking bagus, tapi kalau enggak berarti aneh. Shalom. Waalaikumsalam wabil masihi ilal haqiqi wa rahmatuh. Nih ya, mau nanya nih Mas. Kalau memang itu Tuhan, mengapa dia Waalaikumsalam wabil masihi ilal haqiqi wa rahmatuh. Jika dia Tuhan, mengapa dia bisa mati? Dan jika dia Tuhan, mengapa dia bisa kelaparan dan kehausan? Iya. Ayo. Dengerin saya, Yesus bukan hanya Tuhan, dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia mengosongkan, artinya apa? Dia menjadi sama seperti kita. Dia bukan hanya... Nih ya, kata temen gue, berhentilah memanggil Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada di kitab Lukas ayat 9. Temen lu Muhammad, hei, jangan nyerocos saja, hei. Jangan jadikan tempat saya seperti masjid. Ini bukan masjid, ya. Kalau ini masjid gak apa-apa, kamu ngomong aja nyerocos. Nggak ada yang memberhentikan. Kamu dipanggil Gus, Gus Putra, hai, gitu. Jangan nyerocos, bahaya. Ini bukan masjid. Nyerocos aja. Siapa temenmu? Apa urusannya temenmu? Laki kok bawa-bawa temen, bro. Be gentle kalau kamu laki. Ngomong atas nama dirimu sendiri. Ini laki, ini saya bawa temenmu satu nih. Nih, Sahwi. Saya naikkan, oh Sahwi, sayang. Laki-laki tidak ini, gentle. Di private, mana lagi? Habis, kamu bilang saya kalah debat tapi kamu nggak berani naik. Ya sudah, saya mute aja. Ini banyak Islam di bawah sok jago tapi dinaikin nggak pada berani, teman-teman. Percayalah, mereka nggak pada berani naik. Saya kasih tahu ya, Yesus kenapa bisa kelaparan, kehausan, itu bukan berarti keterbatasan. Sejak kapan lapar makan itu sebagai keterbatasan? Inilah kalau kita biarkan mereka itu menjadi majority. Nggak heran IQ-nya jadi 78. Ini orang-orang seperti ini yang disurvei. Makan haus bukan keterbatasan. Itu kodrat, bagian dari kodrat. Sejak kapan keterbatasan? Saya kasih tahu ya, Islam, kita bermain logika disertai dengan teologi. Saya tanya balik sama kalian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, di dalam imanmu aja, saya tanya, Tuhan menciptakan Adam versi kamu. Adam merasakan kelaparan nggak di sorga? Makanya dia makan buah khuldi. Kalau dia nggak lapar, kenapa dia makan buah khuldi? Kalau bukan karena itu kodrat dia, kenapa dia bisa makan buah khuldi? Saya tanya. Jadi kalau kamu bilang itu keterbatasan, kamu juga sedang mengatakan Tuhanmu menciptakan secara tidak sempurna. Karena disebut keterbatasan. Hah? Pola pikirnya ngaco Islam. Jangan saya tampilkan hadis di mana Tuhan kalian juga mau dikunjungi, mau diberi makan nih. Saya tunjukkan nih hadisnya nih. Nih. Kenapa dia diam? Kenapa kamu diam? Halo, Putra. Shh. Islam.
Ya sudah. Ya. Telat naik ngomong udah diturunin mau diganti sama yang lain baru. Kita lanjut ya. Shalom teman-teman yang baru bergabung. Shalom. Kita lanjut ya. Saya aman ya, sinyal saya aman ya. Shalom, Anissa Zahra. Shalom. Malam, Ya, dari Islam atau dari Kristen? dari Islam. Oke, silakan dari Islam. Roh kebenaran itu siapa, Bang? Arah kebenaran. Yohanes 14 Ya. ayat 6. Yohana 14 ayat 6. Anak watorik al-haq al-hayah. Akan datang sang penghibur. Itu siapa yang akan datang, Bang? Sang penghibur, Bang. Wah, itu spesial boleh Aduh. Ya. Anda jangan mabuk anggur. Anda juga jangan mabuk kencing onta. Lebih baik mabuk anggur, masih bisa sadar daripada kencing onta. Gak sadar-sadar, itulah kalian. Nuduh-nuduh orang mabuk anggur. Minum kencing Paling banyak. Halo. Hai, berisik Islam. Shalom BA Magang. Ya, Kak, jadi aku kayak gimana ya? Islam Dari KTP memang Islam, tapi dari kata itu memang Islam, tapi Ya, kamu mengakui tapi- Islam sebagai agama nggak? bukan belum. Tapi Kamu untuk sebagai agama. untuk dari dulu tuh sering nyari-nyari kayak agama apa yang cocok gitu buat gua. Jadi kalau di Kristen kemarin tuh gua bingungnya di ini Kak, di masalah Trinitas gitu. Entah kenapa kayak minta penjelasan ke yang lain tuh masih belum ngena gitu untuk penjelasan Trinitas gitu. Boleh dijelasin Kak penjelasan Trinitasnya? Boleh dijelaskan atau tidak penjelasan tentang Trinitas? Trinitas itu tidak berbicara mengenai berapa Allah. Trinitas itu berbicara mengenai Allah yang Esa. Kita tidak sedang menghitung Allah karena Yesus pun mengatakan Allah itu Esa. Itu Esa. Ya, Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau kamu tanya kenapa Tritunggal? Ya karena Allah menyatakan dirinya, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apakah ketiga pribadi itu tetap Esa meskipun mereka tiga? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa kamu membatasi kuasa Allah? Masih dalam sudut pandang Islam, Islam hanya berkata satu mutlak tunggal. Nominal. Ya, secara nominalistik. Tidak secara penjabaran eksistensi Allah yang jelas. Kalau kamu memperhatikan Tritunggal itu diajarkan bagaimana ketika Yesus menyatakan dirinya, Yesus dikatakan sebagai firman Allah yang keluar dari dalam diri Sang Bapa, yang tetap dalam eksistensinya sekalipun berbeda pribadi dengan Sang Bapa, dia tetap satu kesatuan hakikat dengan Sang Bapa. Contoh dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Satu hakikat. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 8, sebab aku tidak seorang diri melainkan bersama Dia yang mengutus aku. Alkitab berulang kali menegaskan Tritunggal tidak berbicara sekali lagi mengenai berapa Allah, bro. Ya. Tetapi kemudian kalau kamu memaksakan pemahaman Trinitas itu supaya masuk akal, kamu tidak akan mampu. Karena kata Santo Agustinus mengatakan jikalau kamu memahami Allah, maka Dia bukan lagi Allah. Allah itu melampaui batas. Ya, Allah itu melampaui batas akal pikiran setiap dari kita manusia. Memikirkan Allah tidak akan mampu membuat kita kemudian menerima begitu saja. Tidak. Ada orang-orang yang merasa ingin supaya memahami Allah, ujung-ujungnya apa? Meninggalkan. Karena merasa, oh Allah nggak masuk akal deh, saya capek mikirinnya. Begitu. Ya. Karena manusia tidak akan pernah puas. Sedari mula kita punya natur yang karena kejatuhan Adam dan Hawa membuat diri kita mempunyai kehendak bebas yang dapat berubah sesuai dengan beberapa faktor. Baik dalam diri maupun dari luar diri kita. Makanya sekali lagi, hakikat Allah yang Esa dalam Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak dapat kemudian kamu paksakan masuk ke dalam logika begitu saja.
Ya, kalau kamu tanya di mana ayatnya, Allah Tritunggal itu banyak. Salah satunya mungkin Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus mengatakan untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rasul Yohanes pun menuliskan bahwa ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 3 eksistensi 3 pribadi ini satu kesatuan hakikat yang esa. Ya, bro, Bay Amagang begitu, bro. Karena dalam Islam kalau misalnya disebut dengan Allah yang esa disuruh jelasin juga satu apa? Satu hidung. Satu-satu doang mah itu tidak menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa. Ya. Jadi eksistensi Allah yang esa, Bapa bersama dengan Firman dan Rohnya. Ya, begitu. Betul. Kalau manusia bisa memahami Allah, maka sudah pasti bisa disimpulkan otaknya itu lebih besar daripada Allah. Karena Allah kan kita tahu maha segala sesuatu. Jikalau kita memahami Allah yang maha segala sesuatu, berarti kita lebih double lagi. Apakah kita mau menyimpulkan diri kita melebihi Allah? Kan nggak mau, nggak mungkin. Ya, kita terbatas dengan akal budi kita. Lucu kamu masih bawa nama Allah, ya itulah namanya kalian itu Islam nggak paham. Allah itu bukan nama, Allah itu gelar, ya bro BA. Jadi jangan bingung juga. Allah itu gelar bukan nama. Nama Tuhan kami bukan Allah. Allah itu gelar, artinya sesembahan, al-ilah, Eloah, bukan nama. Sejak kapan Allah itu nama? Ya, ayo, ada Islam yang berani naik. Allah itu nama. Hadza ismu. Hah? Bukan nama ya, Islam. Jangan bingung sendiri di bawah. Oke, silakan bro Magang. Dibuka mic-nya, masih ada yang bingung atau bagaimana? Halo, halo. Ya, silakan. Tadi ada yang komen kayak gini Kak, tadi baca juga tuh, katanya kamu itu terdiri dari roh, tubuh, sama apa tadi? Nah, terus katanya saya ini juga trinitas katanya, kayak ada rohnya, ada tubuhnya. Jangan Tapi seolah-olah Tuhan sama seperti manusia, itu hanya perumpamaan, hanya visualisasi yang tidak akan mungkin sebanding. Karena analogi-analogi yang manusia gunakan untuk penjelasan Allah itu sempurna, seperti apa yang sudah diajarkan. Jadi begini bro, analogi-analogi yang memang manusia jelaskan untuk memahami Allah Tritunggal itu untuk memahami bagaimana yang berbeda itu tetap satu, ngerti nggak? Contoh kata tadi, manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa dapat dibedakan. Tidak berarti kemudian tubuh dan jiwa itu terpisah dalam satu kesatuan hakikat manusia yang normal. Manusia yang normal seutuhnya, tubuh dan jiwanya tidak akan pernah terpisah. Bahkan sekalipun ketika kamu sudah mengalami kematian. Makanya tadi kita berbicara eksistensi. Sekalipun tubuh dan jiwa terpisah dari raga, tapi itu bukan berarti jiwa dan raga terpisah selamanya. Karena pada akhirnya Allah akan membangkitkan. Tubuh kita akan kembali dengan tubuh kemuliaan. Paham nggak maksudnya? Tubuh dan jiwa yang dapat dibedakan. Satu kesatuan hakikat. Kita tahu tubuh kita manusia, kita tahu jiwa kita manusia, kita dapat membedakan mana tubuh kita dan mana jiwa kita. Contoh yang paling nyata kalau dalam dunia medis ada dunia kedokteran yang memahami dan konsen atau fokusnya kepada tubuh anatomi manusia. Ada ilmu medis yang memahami jiwa manusia, fokus kepada jiwa manusia, mempelajari mentalitas dan jiwa manusia. Itu dapat dibedakan tubuh dan jiwa. Tetapi tetap dalam satu kesatuan. Hakikat kita ya manusia ini. Makanya tadi sempat dibahaskan, eksistensi kita sebagai manusia sekalipun kita mati, apakah kita bukan lagi manusia hanya karena tubuh dan jiwa terpisah? Sekalipun, sekali lagi, pada akhirnya tubuh dan jiwa kita akan kembali. Tubuh kita akan diubah oleh Kristus ketika kita percaya kepadanya dalam tubuh kemuliaan seperti bagaimana Kristus yang serupa. Seperti kita nanti. Ya, itu contohnya eksistensi. Bro Magang, semoga bisa dimengerti. Silakan. Jadi mungkin menurut saya, ini saya juga menghargai pendapat kakaknya. Ini bukan pendapat. Saya Iya. jelaskan dari dalil dan juga Iya. jelaskan Nah, tadi. ini maksud saya menghargai maksudnya saya menghargai dari dalilnya dari agama Kristen juga, saya juga menghargai maksudnya. Tapi kayaknya untuk sekarang tuh belum dapat jawaban yang pas gitu Kak. Karena menurut saya, balik lagi ya Kak, ini menurut saya ya.
Karena menurut saya seharusnya logika itu bisa memahami tentang Tuhan, karena Tuhan punya alasan untuk dia memberikan logika untuk manusia gitu. Oke, Jadi alasannya apa? ya, karena kan kita sebagai manusia itu kan berbeda dengan hewan, atau hewan itu kan nggak punya akal gitu. Berarti kalau hewan Jadi tidak ada, berakal, apakah hewan tidak pernah memahami pencipta? bukan seperti itu maksud saya. Memang hewan kan kita tidak bisa kayak manusia tuh berakal kan. Nah, jadi maksudnya kayak gini Kak, maksud saya itu pasti ada alasan Tuhan itu memberikan akal pikiran ke manusia Apa gitu. alasannya? Jangan cuman memberikan narasi tapi bias tidak jelas. Kamu bilang kita diberi akal untuk memahami manusia. Sekarang saya tanya, apakah Islam memahami Tuhannya? Menurut kamu? Islam, kalau menurut saya Islam memahami Tuhannya. Oke, Karena kalau Islam memahami Tuhannya dari sudut pandang kamu, berarti kamu sudah memahami bagaimana Islam memahami Tuhannya. Jelaskan pada kami, bagaimana Islam memahami Tuhannya. Islam itu memahami eksistensi Tuhannya Kak. Oke, Jadi kayak Tuhan dalam Islam seperti apa dan bagaimana? Jelaskan. sepertinya kalau untuk terlalu detail kan nggak usah Kak. Karena saya kan cuman ini aja, cuman orang biasa bukan ustadz. Sudah memberikan statement yang membuat orang itu meyakini kalau kamu paham. Karena secara nggak langsung kamu meyakinkan orang banyak di sini kalau kamu tahu Islam itu paham dengan ketuhanannya. Kamu mengobservasi, kamu meneliti, kamu menganalisa, dan kamu sependapat dengan Islam sampai kamu berani mengatakan Islam sudah paham dengan Tuhannya. Makanya hati-hati dalam. Kan ini menurut saya Kak. Ya, Kan memang kita diskusi di sini. menurut siapa? Enggak, saya nanya menurut si Anu. Enggak, saya lagi ngobrol sama kamu. Saya lagi ngomong sama pribadi kamu. Makanya saya tadi Kan pertanyaan ini saya. menurut saya, kan saya tadi ngomong ini menurut saya. Iya, bro. Tolong jangan grogi, jangan nervous. Saya tadi pertanyaannya jelas gak? Saya bilang coba jelaskan menurut kamu bagaimana Islam memahami Tuhannya. Iya ya menurut saya ya. Kalau dari yang saya pelajari dari Islam sendiri, untuk Tuhan itu Maha Esa, ya Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak beranak pinak dan tidak pula punya anak. Karena menurut saya balik lagi ya Kak. Karena menurut saya Tuhan itu sifatnya berbeda dengan ciptaannya, kayak gitu. Terima kasih untuk prolog masuk ke dalam dongeng yang nanti kita akan dengarkan bersama. Nih, tadi kamu juga sempat bikin statement. Menurut saya Tuhan harus masuk akal. Nah, karena dengan masuk akal itu kamu harusnya menjelaskan supaya kami yang belum masuk dalam logika itu kami bisa menjelaskan, kami bisa menangkap. Karena kamu yang bilang Tuhan bisa masuk akal. Oke, itu satu. Yang kedua saya pengen tanya deh. Masuk akalnya dari kayak kamu menjelaskan, itu memang pemahaman Islam pada umumnya. Tuhan satu, tidak beranak, berbeda dengan makhluk. Terus bedanya sama batu apa? Batu nggak beranak pinak batu. Pernah lihat punya rahim batu? Pernah lihat batu itu tidak sama, tidak beda, sama semua, beda-beda. Batu kerikil, batu kali, memiliki persamaan. Gugurlah pemahaman kamu yang yakin bahwa Islam memahami Tuhannya. Wong dari ketika poin pertama tidak beranak dan tidak diperanakan aja ada makhluk yang sama yaitu batu. Jangan bilang saya Oon, Joseph Oon banget. Batu bukan makhluk. Dalam Islam konsep hanya dua. Kalau bukan Khalik ya makhluk. Kalau bukan Allahmu ya semuanya makhluk. Mau itu batu, mau itu kayu, mau itu pohon, semuanya makhluk. Jangan ngajarin ikan berenangnya bro ya. Karena batu itu makhluk. Batu kan dia nggak satu Kak, batu kan banyak. Kan Tuhan itu Esa. Sekarang saya sudah bilang, kalau dari poin pertama saja sudah gugur, ketika kamu nyatakan Tuhan dan tidak diperanakan, ada persamaannya batu. Celing. Satu batu. Kan batu itu kan banyak. Batu itu banyak. Nggak ada satu di dunia ini, batu itu nggak ada satu. Sekarang saya tanya, makanya diem dulu. Nih yakin nih bisa punya logika, mengandalkan logika. Batu itu satu, saya tanya. Saya sekarang ngambil batu nih. Nih ambil ini batu. Ini anggap ini batu. Kira-kira kalau misalkan di dunia ini hanya ada satu batu ini, bisa nggak batu ini beranak pinak? Lah enggak, kan di dunia ini nggak ada satu batu masalahnya. Seandainya tidak ada kejadian alami
Kita semua nggak bodoh bro, batu itu karena letusan gunung berapi bertemu dengan air lavanya dan seterusnya. Ada yang mengenai, nggak ada yang dari beranak kan? Nggak ada yang dari beranak kan maksud saya kan, ngerti nggak? Nggak usah lu cari alasan lain kan, tapi batunya bisa dari alami. Ya iya itu dia. Kalau Tuhan mau mengatakan Tuhan tidak mungkin punya anak, tidak mungkin punya itu, lu tahu nggak alasannya kenapa? Buka surah Al-An'am ayat 101. Mau saya bukakan. Tahu nggak alasannya kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Tahu nggak? Kenapa Allah tidak punya anak? Tahu nggak? Saya bacakan ya, surah Al-An'am 101. Samawati wal ard anna yakuna lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Apa kata Tuhanmu? Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Jadi Tuhan tidak punya anak karena dia tidak punya istri, kata Tuhanmu sendiri. Aneh nggak? Alasan nggak punya anak karena katanya nggak punya istri. Ini alasan terkonyol menurut saya. Karena kita semua tahu, kamu punya logika kan? Pernah belajar, pernah sekolah dong, mengandalkan logika kamu itu yang katanya bisa masuk memahami Tuhan. Hal yang paling hina saja, sesama makhluk hidup saja, kita semua tahu banyak makhluk hidup, baik flora maupun fauna, itu bisa mempunyai keturunan tanpa harus ada pasangan. Sporadis, amuba bisa membelah diri mereka tanpa harus ada pasangan. Ini siapa sih? Islam ini banyak banget akunnya. Gimana? Mau dijelaskan? Ya, Tuhanmu, kamu tahu baru tahu kan? Kamu baru tahu kan ternyata Tuhanmu tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Dalam surah Al-An'am 101, betul nggak? ya karena Tuhan berbeda dengan ciptaannya. Beda. Kalau Tuhan berbeda, kenapa dia harus mengatakan dirinya tidak mempunyai anak karena dia tidak mempunyai istri? Apa bedanya dengan saya? Ya saya emang belum punya anak karena emang saya belum punya istri. Bedanya Tuhan kamu dengan saya apa? Kita yang jomblo ini emang belum punya anak karena kita belum punya istri. Kita kan laki-laki. Terus kenapa Tuhanmu yang katanya berbeda dengan makhluk? Kenapa dia menjawab dengan seperti bagaimana makhluk menjelaskan? Ketika ditanya, Ya supaya makhluknya lebih memahami Kak kalau perumpamaan seperti itu. bisa memahami apa? Kalau kan perumpamaannya kan seperti itu tadi, supaya makhluknya lebih memahami. Gugur. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhanmu menyamakan dirinya dengan makhluk. Terima itu. Kalau Tuhanmu pede, gini deh, lu kan manusia, lu punya akal logika, kita berbicara realita nih kehidupan. Lu mau nggak? Lu punya level, ya, lu punya level kelas yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Anggaplah lu orang terkaya, orang terpintar. Lu mau nggak pakai orang lain yang di bawah lu jadi perbandingan buat diri lu sendiri? Mau nggak? Kira-kira lu mau nggak rela digituin? Nggak mau. Tuhan lo Maha Kuasa, katanya Tuhanmu tidak serupa dengan makhluk. Kenapa dia justru mau menjawab pertanyaan konyol, Tuhan tidak punya anak dengan menyamakan posisinya seperti bagaimana makhluk? Nyampe nggak otaknya? Nggak nyampe lagi. Pemahaman simpel dong. Pemahaman simpel banget loh ini. Ini katanya Tuhan nih. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kenapa pada akhirnya dia menyamakan posisinya seperti bagaimana makhluk? Nih kalau gue kan kalau ditanya misalkan, Joseph kenapa lu belum punya anak? Ya gue jawab, ya gue gak punya istri bro. Belum punya, belum ada calon nih, belum ada pacar, belum ada istri gitu loh. Nah kenapa Tuhanmu jawabnya sama seperti saya? Paham gak kalau katanya Tuhan tidak serupa dengan makhluk? Dan lebih jelas lagi, itu dijawabnya pakai bilang tidak punya istri. Sekarang saya tanya, yang tidak punya istri laki-laki atau perempuan? Kenapa Tuhanmu justru menambah spesifik seolah-olah dia adalah jenis kelaminnya laki-laki karena dia bilang istri sohibah. Sampai jelas lagi diterjemahkan sama ulamamu itu. Coba masuk akal ya, masuk akal lah. Itulah kenapa turun sendiri dia. Malu kan? Gitu bro. Jadi kalau kamu mempertahankan kamu punya standing position kamu di Islam, hancur kamu baru ditanya dengan dalilmu sendiri.